ya, pas dibacok ditarik, pas bacok gini langsung ditarik gini. Aduh. Ininya kan. Namanya ngebantai, cari polisi, namanya pernah gue ngerasain namanya ngisi bareng sama nih bocah jar tuh. Nah itu ya lawan dia juga kan itu ya. Sebenarnya ada dari situ tuh udah mulai ya kan ya. Sampai STM kita musuh sama dia ya. Iya sampai STM. Gue di Sasmita, dia di Bijer akhir. Lu mau kalau ngisi ya dari pendapat lo ya, kalau lu ngisi itu buat apa sih? Oke, kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Rizky Ramadan atau biasa disapa Bokir, pria tampan stok terakhir. Hore. Oke, gokil. Gokil. Kita ketemu lagi di malam yang ceria ini, yang malam penuh bahagia di konten Bang Botri pastinya. Dan kali ini gua kedatangan tamu atau narasumber gua dari kawan gue sadulur saelmu ulah ngeganggu. Vito, apa kabar Tok? Sehat bro, alhamdulillah Tok. Lu sibukannya apa Tok orang Tok? Gua kerja Dar. Oke siap. Mungkin banyak banget teman-teman yang request, siapa sih teman duet gue, siapa sih kawan gue yang dulu nemenin gue tawuran. Bukan suatu kebanggaan sih, maksudnya ini kita bernostalgia Tok. Iya. Oke, paham kan ya? Mungkin penonton atau viewer yang nonton ya ngerti bahwa gue di sini bukan suatu kebanggaan menceritakan hal-hal yang dulu pernah terjadi, tapi kita alangkah baiknya kita menceritakan ya, itu pastilah. Pasti. Seburuk-buruknya kita di masa lalu pasti kita mempunyai masa depan, ingin mempunyai masa depan yang lebih indah. Oke? Gokil. Oke Tok. Yuk. Kayaknya lu perkenalkan diri dah Tok. Oke, silakan Tok. Ya nama gua Muhammad Apriliandi. Ya. Kawan gua biasa manggil gua Pito. Pito, April. April ramah ya. Oke, ramah. iya. Kayak orang. Oke, tapi sibukannya sekarang Kerja gua. Oh, kerja. Iya. Tapi katanya lu punya usaha tuh. Gua kerja juga terus sambil kuliah juga. Alhamdulillah gua baru buka launching usaha. Usahanya apa tuh? Oh iya ini ya nih. Roti bakar. Oh, roti bakar. Iya. Kayaknya enak juga nih tadi. Oke, dah lu boleh buset, mantep, gengs. Pada melihat deh. Nih, gengs. Ini apa nih, Tok? Beringas kayaknya. Beringas. Ya, sesuai dengan julukannya beringas. Ini beringas banget. Oke, ini roti bakar beringas. Iya. Belum dipotong ini. Belum. Langsung aja makanya lu pegangnya. Oh, langsung. Buset, gila ini. Kayak burger ya dia. Kayak hotdog lah ya. Pakai mayones. Iya. Saus-sausan ya. Coba Tok lu promosikan aja usaha lu. Itu apa itu namanya, Instagramnya atau bisa diorder dengan apa? Ya jadi ini usaha gua yang pertama ya. Namanya Zona Road Bak ID. Untuk lu bisa ngeliat di Instagramnya ada Zona Road Bak ID. Untuk via pemesanan lu juga bisa lewat GoFood atau GrabFood. Tinggal lu cari aja Zona Road Bak ID. Untuk harganya juga sih ya lumayan murah lah ya Ki. Gimana rasanya Bang? Sorry, enak. Fokus makannya ya? Enak. Nih jadi kebetulan gue belum makan kan. Iya. Padahal mau udah. Jadi rasanya tuh pas, kayak semacam ada manis karena ada keju ya. Iya. Keju juga, keju cair ya? Iya, keju cair sama keju parut ya. Keren sih ini. Nah, buset. Ini beringas bener rasanya, pedas beringas banget sih. Ini yang bikin juga beringas. Anjir lu lihat tuh saus-sausannya ya kan. Saus-sausannya lu bisa ngeliat. Ini bocah pada nonton tuh. Gue pengen lagi. Enak banget nih sumpah, ini parah. Pokoknya lu langsung order, itu nama Instagramnya Zona Road Bak ID. Nanti lu bisa cek aja, itu alamatnya ada. Untuk pemesanannya ada, kayak gimana di online bisa juga ya. Online bisa. Oke Tok, thank you Tok, makanan Tok. Lu pada mau? Iya, aja lu ini mah gue. Oke Tok, lanjut Tok. Oke Tok. Aduh, enak. Aduh, kayaknya bocah batal pengen ini. Lu bawanya satu doang. Kebanyakan. Oh, kebanyakan. Mana. Nah Tok, si kesibukannya kan tadi lu bilang ya kayak semacam tadi ya. Alhamdulillah sih gua, kawan gua mudah-mudahan sukses sih. Amin. Dari masa lalu yang menurut gua suram ya dulu ya. Iya, suram lah kita ya. Banget sih. Namanya ngebantai, cari polisi, namanya
Pernah gue ngerasain namanya ngisi bareng sama nih bocah, ngisi bareng lu. Gue ngisi bareng lu, mandi bareng gue. Bukan mandi bareng, maksudnya gimana ya? Pengisian tapi mandi gitu ya. Iya, mandi. Yes, mandi bareng, bukan gay ya. Bukan gay, sorry, bukan gay. Gue gay. Anjing. Oke, terima kasih nih untuk Zona Road Bike ID. Dan itu bisnis lu mulai sendiri atau gimana? Gua awalnya sih bisnis gua sebenarnya pengen mulai sendiri. Yeah. Cuman dari gua sekolah gua pengen banget punya partner bisnis ya. Yes. Berhubung teman-teman gua ya alhamdulillah udah pada punya usaha masing-masing ya kan. Pada sukses ya alhamdulillah gua punya usaha berdua sama cewek gua. Hai, romantis. Gue pengen kayak gitu loh. Enak sih bener ya. Iya, nyaman itu ya. nyaman. Nah, kayaknya tapi toh kan bisa dibilang. Tapi lu udah nikah belum sih? Belum. Iya. Bisa dibilang kan kalau belum nikah ya masih pacaran doang. Emang lu nggak takut ntar kecot, ntar kalau misalnya mohon maaf nih kalau putus, apa lu ada jenjang mau serius ke wanita itu? Iya serius udah pasti kan, Udah semua pasti. orang pasti butuh serius. Oke, kepastian ya. Iya. Oke, pernikahan apalagi. Iya. Tapi lu ngomong-ngomong pernah ditinggal nikah 2 kali kan? Skip. Oke, aman. Oke, Tok. Toh kita kan sekarang kita bercerita tentang nostalgia masa-masa STM nih, Toh. Iya benar. Ya seperti masa lalu yang buruk itu ya seperti tawuran lah, kriminal lah ya bisa dibilang. Nah, gue mau langsung tanya, lu Toh nih ya turun ke jalan, Toh. Gue mau tahu nih, lu mau turun ke jalan karena kan gue SD bukan nama lu, SMP doang. Iya. Iya kan? Mungkin dari SD, dari TK. TK mah kagak gua. Oke, lanjut. Dari SD sih gua. SD? Iya. Buset, beringas. Iya, cuman SD kan lu tau deh cuma larian doang. Oke. Pas banget sih sama usahanya. Zona beringas. Bocahnya beringas emang. Ya gua mulai berantem Yes. nggak jelas gitu dari SD. Nah, terus disambung aja SMP. Nah, SMP juga gua bareng dia. Bareng sama dia gua. Ya pokoknya gua sih kalau dibilang tuh dulu tuh sudah sejalan banget sih sama dia pas SMP. Sadulur. Dia juga kayaknya awal pertama kali dia ribut sama gua dah. Iya. Awal pertama kali dia ribut itu awal pertama gua ditinggalin. Awal pertama gua dibagiin ya. Oke. SMP itu pas 2 ya, itu masa lalu ya. Masa lalu ya, ceritanya tuh enggak apa-apa. Aja masa lalu pas 2 tuh. Waktu berapa orang doang sih kita? Tahu gue Ya, pokoknya mah segitulah ya. Ya, kurang lebih 10 lah ya. Ya 10-an. Itu pertama kali ribut tuh dia. SMP tuh. SMP. Pegangnya cuma batangan doang, lu nggak bisa main celurit. Ada itu kronologi Iya, gimana? gua jadi pas SMP tuh ada kawan gue ya kan. Nah, Namanya kakak kelas ya, kita baru kelas 2 kan. Di kompor ini ribut sama ini. Udah gua udah nggak mau, udah nolak gua. Nah berhubung dia maksa terus sambil lu makan juga enak. Iya, siap, thank you. Thank you. Ya berhubung jadi Lanjut cerita. Abang kelas gua tuh maksa gua terus buat ribut ya kan. Buat ribut akhirnya gua ya oke lah gua ajak temen-temen gua, salah satunya ini kawan sejalan gua Bokir. Dan di situ juga pertama dia jujur bilang sama gua dia belum pernah ribut gitu, maksudnya nggak belum pernah ribut sampai bacok-bacokan gitu kan. Dan di situ gua ribut sama dia waktu itu pas kelas 2 itu gua ribut sama dia di jalan makam HK ya kayak. Kakak. Ya jalan di Lanjut. enak kan? Anak. Iya, gua udah ngeliatnya sebenarnya ngiler walaupun ini Makan. bikinan gua. Ya kan, gua juga sebenarnya ngeliatnya ngiler berhubung gua udah makan barusan. Lanjut. Jadi pas waktu itu ribut tuh posisinya imbang. Dari pas ribut tuh dia jalan maju duluan, gue liatin dari belakang. Dia nggak lama dia balik lagi, kata kenapa? Batangannya gede banget. Udah akhirnya gue balik lagi kan sama dia tuh, maju lagi. Nah udah pas ribut tuh, nah temen gue bego di belakang mainin tali di belakang. Pas itu posisinya kalah, ya Iya, kan? kalah. Nah pas itu posisinya kalah. Jadi pas gue kalah tuh gue lari ke belakang sama dia juga nih. Cuman gue nggak tahu dia lari kemana. Pas gue lari ke belakang temen gue lagi muterin tali. Akhirnya kena kaki gue. Ya udah kan teman-teman gue pada lari. Ya gue berhenti dulu ngeberesin itu kaki kan. Udah tuh akhirnya gue lari lagi. Tiba-tiba gue dipukul dari belakang ke batang pohon. Bang, ranting ya? Ranting. Nyungsep gue langsung gugot. Gue lagi lari nyungsep gue gugot. Gue anjir kata gue nggak ada yang nolongin gue udah teriak-teriak kata gue. Akhirnya temen gue tuh pas udah habis dibagiin gue, tapi ya nggak, alhamdulillah sih nggak apa-apa sih. Dibagiin udah akhirnya temen gue tuh balik lagi.
udah kan langsung ngumpul di ITI kan. Gue ke ITI langsung gue toyor-toyor palanya. Kejam Itu sih menurut gue cerita pertama kali gue kena dan pertama kali dia ribut. Itu sih oke banget sih menurut gue. Oke ya. Nah, oke. Tapi lu semenjak itu SMP toh, lu kesel kan sama bocah kan? Kesel. Ditoyor-toyorin kan? Anjing emang gue ngeliat dia di sayur gue liatin anjing, gue nggak berani dulu, nggak berani anjing. Lu nggak seberingas pas STM. Beringas. Sama ini beringas banget. Anjing. Beringas STM. Oke lanjut lu lah sampai lulus toh di SMP. SMP iya gue sampai lulus kan. Sampai kita lulus. Oke. Bener di SMP tuh banyak, cuman gue lupa ya ceritanya yang lain. Banyak. Cuman gue kasih tahu yang gue inget-inget aja ya. Yang ada lagi satu momen-momen lucu itu ketika gue itu ribut di Jembatan Puri lawan 2 GNR kalau nggak salah. Yes. Jadi lawan 2 GNR, gue ribut sama dia berdua, temen gue sisanya di belakang, gue ribut posisi menang. Jadi musuhnya ada yang belok ke gang, ada yang ke jalanan. Nah pas itu tuh gue ngejar yang di jalanan lurus, gue kejar sendirian tuh lurus, dia ke gang, masuk ke gang tuh ke Steam ya, kebun ya. Kebun. Gue kejar, bocahnya kan cabut semua kan. Pas gue balik lagi, dia di gang lagi itu anak lagi, itu bocahnya udah jatuh gini terus sama dia kan. Kayak kujang itu. Gue ngeliat kayak kujang ya lu. Pas gue nyamperin dia, bocahnya ditarik, ditendang, lari sono lu. Anjir gue gak dibagi lu, kaca motor gue bangsat tuh gue. Kasihan anjing, gue tahu lu beringas, makanya gue lepas aja lah. Di situ gue pas udah itu kata gue bisa-bisanya kata gue sempet-sempetnya. Ya kan lagi asik gue bacokin, pas dia ngeliat pas gue datang, pas gue nyamperin dia, pas pengen gue bagi langsung ditarik bocahnya digini bangunin, tendang, cabut. Anjir kata gue. Jadi situ ada motornya kan. Tadinya gue pengen ambil motornya, cuman buat apa ya kan? Kriminal banget. Akhirnya ada gue ambil kuncinya doang tuh sama tasnya. Kunci gue buang. Tasnya gue langsung ke ITI, itu gue langsung ngumpul lagi ke ITI. Gue ketawa-tawa di situ. Itu beneran itu ngakak banget gue. Jadi waktu itu lagi bener-bener gimana sih, kita lagi fokus gitu kan. Gue mau ngejar lurus, dia ke gang. Pas gue bocahnya cabut kan, gue mau cabut juga kan. Dia lagi ngebacokin asik banget sendirian, gini-gini. Ampun. Pas gue datang ditarik, tendang sono lu ke gue. Itu kayaknya ada rival kita sih di Bijer sih ya. Ada lawan di Bijer tuh. Nah itu ya, lawan dia juga kan itu ya. Sebenarnya ada dari situ tuh udah mulai ya kan dia. Sampai STM kita musuh sama dia ya. Iya sampai STM. Gue di Sasmita, dia di Bijer akhirnya. Oke, gokil udah. Nah, ada lagi kata di SMP tau, gue lupa nih, karena gue lupa. Nah, gue inget waktu itu pas gue masih sekolah ya, gue masih sekolah di STM, gue masih ngawal ya. Ngawal, itu ngawal SMP gue ya, SMP 21 lah, 2 sekilas. Itu gimana tuh kronologinya tuh? Itu kalau nggak salah coret-coretan ya. Coret-coretan. Ada kelas gue dulu tuh coret-coretan ada di kelas gue. Gue jalan ke daerah, pengen ke Tangerang, cuman gue lewat Tekno. Gue muter Tekno di HK tuh, tempat yang tadi gue ribut itu. Di situ udah ada anak-anak pelajar. Yes. Nah gue di belakang sama dia kan, satu motor tuh, biar cuma satu ya kan. Surit. Iya, Cimo. 03 lah, iya, kecil bener itu mah. Nah pas itu ada kelas gue dipantekin tuh yang pada coret-coretan cabut semua. Akhirnya kan gue otomatis refleks di sebelah kiri tengah, gue di belakang. Pas gue udah ngeluarin celurit, gue turun. Tiba-tiba dia langsung turun juga ngambil celurit gue sini loh dia. Ya udah kan akhirnya kan itu bocah kan namanya udah siap ya, namanya orang kalau posisi mantekin pasti kan siap ya kan. Udah akhirnya ribut tuh, pas ribut dia di sebelah kiri, gue sebelah kanan. Nah udah tuh dia ribut sama musuhnya. Nah gue nggak pegang apa-apa di posisi itu. Nah lu juga kan kalau nggak salah masih apa ya, berdua kan? Gue nggak ingat tuh siapa tuh. Mami kayaknya. Iya Mami. Iya dia berdua tuh sama Mami tuh. Nah gue sendirian tuh di sebelah sini. Nah musuh gue megangin tali doang. Iya. Muter-muter doang ke gue. Ya gue diem aja ya kan. Gue diem aja tuh sambil ngeliatin dia. Jadi musuhnya juga kayaknya gimana ya, nggak jelas ya. Nggak jelas, punya kelewang ya? Iya nggak jelas kan. Jadi takut gitu, pengen ngebagi gue takut. Dia ngeliatin temennya baik, pasti ngebagi dia. Pas pengen ngebagi dia langsung disabut sama dia nih, ininya nih. Palanya harus nancep banget. Langsung di. Dan gue dengar juga itu anak yang kenanya udah lulus juga. Udah lulus. Iya sepantaran kita. Iya sepantaran kita. Kalau nggak salah itu ya, kalau sepantaran gue juga nih berdua. Jadi sama-sama ngebawa itu kan. Kena di pahanya ya lumayan, hampir dioperasi tuh kalau nggak salah. Karena itu cimol-cimol juga gue kasihin minyak sayur basi. Jadi udah terkontaminasi ya. Iya. Jadi sama racun. Itu benar-benar tajam sih. Ya, kecil banget. Tajam banget anjing. Iya tuh, kacau tuh.
Dan di situ tuh CR awal mula CR gua kesel sama si Kotok loh anjing. Kata, "Nih bocah kalau pengen minta celurit, lu DM aja si Katak." Celurit gue diambil anjing. Iya udah itu Jadi tragedi. Iya, tragedi itu ada Gimana tulisannya tuh? kan. Ada tulisannya tuh udah kan dari itu bocahnya dibagi jatuh. Otomatis kan gue mau cabut kan. Pas gue mau cabut, nah ternyata masih ada satu orang tuh deketin pakai asbes. Yes. Ternyata ya kan pas gue pengen naik ke motor dia masih di belakang tuh pasti jalan terus pengen naik motor juga ternyata anaknya balik lagi satu orang otomatis dia balik lagi pas gue balik lagi gue turun tuh ngikut juga gue ternyata pas itu bocah deket-deket buah asbes lemparin ke dia kena mukanya Iya, ini gue nih. iya pokoknya muka kan Iya. lemparin di sabet asbes ya lumayan lah asbes segini kan Gede, muka mah gede banget bocah. iya licik banget mainnya dah Ya itu ketemu kita juga di iya Bijar. itu di Bijar itu rival kita di Bijar itu waktu itu rival di SMP jadi Iya. di sama SM bagel pakai asbes udah kan langsung dikejar-kejar cabut kan bocahnya nah pas udah lagi ngejar-ngejar itu satu Siapa? si Katak si Katak langsung meluk dia di Gue belakang nggak tahu kalau dia. iya diginiin diambil sebutnya gitu gue cabut langsung kan Cabut. gue dari situ dari itu udah mulai panas tuh Panas tuh si Katak. Kesel gue sama dia. iya Anjing. CR balikin tak lah. Tai lu. cara gue kan itu tak CR tajam itu ya. Iya, Bagus. set. Tapi gue tanya tuh bocah kagak tahu tuh. Gue nggak tahu Kir di mana. Itu CR. iya udah Anjing. lama banget Udah lama banget itu 2015 kalau nggak iya udah tulis tuh salah. Nah, langsung deh ke STM itu. iya Nah, lu katanya tuh lu itu pengen masuk 57 nih. Tapi sebelum 57 lu ada cita-cita di SMP ngomong sama gua kan. Pengen masuk mana tuh? Coba tuh. jadi dulu pas SMP tuh ya namanya masih Angan-angan udah gede ya? angan-angan kelas 3 udah mau lulus dulu tuh pas mau lulus gua rencananya sekolahnya pengennya di Petran sama dia kata gua sekolah Petran aja yuk dia hayu kan ya udah kan akhirnya gua salah satu abang kelas gua senior gua ngasih bagi gua formulir Petran kan ini formulirnya tinggal lu isi terus lu datang ke sekolah nah udah pas itu guanya delay ya kan masih bimbang karena dia juga masih bimbang udah akhirnya lama-lama ternyata dia udah masuk Sasmita pas gue pengen masuk udah nggak terima akhirnya ya udah gue masuk sekolah negeri Beda sekolah ya, tapi jadi beda sekolah di situ gue beda sekolah tuh udah kan pas udah masuk gue kelas 1 masih sama dia nih di Sasmita dulu Sasmita tuh gimana ya ya gue bukannya ngerendahin angkatan yang senior kita 2 tahun ya cuman emang benar-benar ya gitulah biasa nggak sebengis waktu setelah yang ya itu beda tahun beda Iya, cerita. beda cerita sih ya itu pertama kali ribut lagi kita pas ulang tahun Parung Parung. itu gue ulang tahun Parung tuh dari warung Almarhumah ya kita ngumpul di warung Almarhumah gue udah ajak senior gue juga tuh anak Sasmita katanya mau jalan ke Parung akhirnya gue jalan naik motor ke IT nah di situ juga awal mula ketemu Akmal Candil Iya. ya kan akhirnya gue di IT tuh sama dia udah tuh dari situ jalan ke Gunung Sindur di Gunung Sindur keos tukang ojek kan Tukang ojek. iya diambil tuh CR gue CR lu ya? iya CR gue sama CR siapa tuh Nggak tahu tuh. keos pokoknya dah udah dari situ gue Di jalan perempatan kaki ya? Perempatan Pumpung ya? gue jalan kaki sampai lapangan Vespa kan tuh lapangan Vespa akhirnya naik Beman nah di Parung ada katanya denger Alstar Alstar. denger Alstar mantekin pas gua kita jalan ya Ki, ya naik kan gua naik tronton ini si pasir tuh di atas semua mantekin Belakang itu kan Polsek Parung. bang bos parnya Pantekinnya kan? iya di pinggir jalan kan nah pas bocahnya mantekin langsung diawur pasir nah di awur pasir tuh itu gokil juga sih menurut gua itu Sasmita gabung juga sama Setiabudi Rame. kan rame banget tuh emang gokil gue pasti pantekin di Parung itu udah tuh dipantekin akhirnya pecah kan pecah gue terakhir tuh turun dari mobil nggak bisa turun gue Iya, ribut yo. setinggi banget iya kan Pasir. jadi posisi mobil gini dipantekin sebelah sini gue udah ada di sebelah sini ya kan ya Ki pas dia udah turun tuh gue turun gimana nih kata dia udah loncat akhirnya gue loncat gue loncat pas gue loncat gue langsung masuk ke semak-semak nggak taunya semak-semaknya ada pagernya jadi pas gue masuk nggak bisa itu gue lari lagi lurus ngikut bicara Depok udah dari situ gue misah kan sama dia nah malamnya gue ketemu lagi dikumpulin di rumah salah satu rumah anak Parung ya di sana nah pas malamnya gue dengar kabar kalau nggak salah Mensis ngajak ribut Borces ya Borces ya Borces. Borces ya tapi 2 lawan 2 kan kelas Bukan. Iya.
Mensis kayaknya. Mensis ya. Ah. Iya, Mensis tuh di situ ngajak ribut. Tapi 2 lawan 2. Nah, di situ gue udah siap. Gue tanya dia, ayo. Nah, dia udah ayo baik kan pas kelas 1 emang namanya kelas 1 ya. Tompel yang pengen ya. Ya, tompel pengen-pengennya Iya. ribut gitu ya kan. Dari situ sayang banget nggak jadi ya. Nggak jadi karena anak kelas 3-nya katanya ragu. Heeh. Baru kelas 1 karena lawannya kelas berapa gitu. Kuat juga katanya. Kuat juga katanya. Jadi dia meragukan. Anjay. Nah, udah dari situ gue akhirnya nggak jadi ribut. Udah gue situ tidur ya kan, Ki. Tidur sampai siang. Gue dari siang gue diongkosin goceng kita bertiga. Iya, benar. Jadi itu beneran cerita paling menurut gue paling culun sih. Culun. Saat gue kelas 1 lu bayangin di Parung tuh dulu tuh pas tahun 2015 ya. 2015 di Parung lagi sedang panas-panasnya anak pelajar kan. Gue jam 11 diongkosin goceng suruh naik pusaka dari terminal Parung. Jublek. Udah naik bertiga sama dia sama temen gue satu lagi tuh. Naik di pusaka lama banget nggak tuh kata gue. Aduh. Sih sebenarnya panik nggak cuma dimodalin goceng. Iya, karena itu jadwalnya anak pelajar pada pulang ya. Iya. Apalagi Parung kan, Jublek. Akhirnya gue jalan kaki sampai belakang polsek. Gue naik losbak. Gue pulang naik losbak sampai perempatan Victor udah tuh. Aduh, kata gue parah. Kelas 1 tuh ya, Ki. Lama anjing itu Kopaja. Iya, lama banget tuh. Lama. Kopaja. Ada anak pelajar gak sih? Nggak ketemu sih. Nggak ketemu ya? Nggak ketemu ya. Alhamdulillah sih. Iya, Gak ada BR soalnya itu. Iya, udah nggak mau BR. Kalau yakin iya kalau ketemu mah. Belum tahu apa-apa ya masih polos. Itu momen-momen yang pas gue sebenarnya gue diputusin toh. Aduh. Gue pacaran waktu itu SMP ya. Gue diputusin. Gue tahu tuh. pas banget Enif anjing. Wih. Bangsat emang. Tapi udah nikah deh sekarang. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau gue mah orangnya alhamdulillah seneng juga kalau mantan bahagia. Ya. Gue nggak benci tapi gue ingat. Oke. Lanjut toh. Oke. Setelah itu toh, gue mau tahu nih sejarah lu. Karena gue tahu lu. Oke. Nah, Itu kita masih bicara kelas 1 aja ya. Kelas 1. Ya, masih bicara kelas 1. Nah, itu masih culun tuh ya kan. Masih culun banget itu. Nah, terus ulang tahun acaranya Karbete di Tekno. Posisinya lawan Bijer kan. Nah, lawan Bijer tuh gue bertiga juga kan kita. Betul ya. Gue kelas 1 bertiga sama dia. Dari BT jadinya kelas 3-nya tuh katanya sholat dulu. Nah, akhirnya kan kata kelas 3-nya yang sebagian disuruh jalan aja. Pas gue jalan ke Tekno, ternyata Bijer udah di Tekno. Udah tuh, ya gue dapat kan kita BR. Batangan segini nih. Akhirnya gue maju bertiga. Nah, bocah Bijer maju 1 orang doang, pakai kelewang kan gede banget. Ya, gue gimana ya, lari malu, maju nggak berani. Masih culun. Tapi emang itu Bijer emang lagi benar-benar lagi jaya-jayanya itu. Jadi saya tuh lagi pengen naik lah gitu ya. Tapi dengan cara yang harus mengorbankan, berjuang pengorbanan. Jadi pas itu bocahnya maju 1 orang pakai kelewang. Gue bertiga cuma diem aja di depan, paling depan. Sisanya gue nggak tahu pada kemana. Nah pas anak bijannya udah deket, akhirnya ada anak kelas 3 satu tengah ya kan, gue curit. Udah tuh udah ribut di depan gue, ngeliatin doang kita bertiga ya. Bacokan dia. Gue cuma ngeliatin doang bertiga sama dia, gue bocokan. Gue cabut kan, akhirnya kelas 3 cabut, gue cabut juga. Pas itu cabut ke daerah Batan. Nah gue nggak tahu ternyata ada 1 orang rekan kita yang muter balik. Jadi pas lagi dikejar-kejar dia muter balik kiri. Ya udah dibacokin dia sobek nih. Bocah Parung itu. Bocah Parung ya. Pas dibacok, sini, ditarik. Pas bacok gini langsung ditarik gini. Aduh. Ininya. Iya. Udah dari situ bocahnya pindah. Akhirnya dibawa udah tuh dari situ. Tapi alhamdulillah cuma dijahit doang ya? Iya. Jahit doang. Anjir, gokil. Itu cerita masih culun-culunnya. Masih culun-culunnya itu ya. Anjir, gokil. Tapi toh lu emang waktu itu kan gue mau tahu dan lu kan gue ajak ngisi. Ngisi tuh. Itu gimana tuh? Ceritanya tuh. Gue lupa sumpah pas gue ngajak lu ngisi. Itu awalnya gue lagi nongkrong kan. Ya di kampungan gue tuh. Lu datang kan sama temen lu. Lu dari mana? Gue tanya. Dari Cisauk gue Mas. Iya. Sambil diem gitu ngomongnya ke gue. Akhirnya gue ajak minggir terus ngisi. Gue kepo tuh. Terus ngisi gue. Udah kata gue tanya kan. Habis ngisi di mana? Di Cisauk. Lu mau gak? Dia ngajak-ngajakin gue. Akhirnya kata gue yaudah ya. Udah tuh kan gue ajak minggir. Gue ambil BR langsung gue sabetin kan. Langsung aja doang, lo tai kan lu, dia kesel, gue sabetin. Tapi emang gak apa-apa sih. Ya emang atas kehendak Allah ya sebenarnya juga ya. Bukannya gue ninggin ilmunya dia gitu. Bukan. Tapi emang itu
gitu adanya. Ya, Dan oke. itu udah tuh pas segala macam lagi. Gue join langsung. Oke. Gue join men, aduh kacau. Itu pas lu ngisi tuh, aku mau tahu nih dari lu. Pas lu tuh ngisi metodenya kayak gimana tuh? Metode ngisi. Awalnya gue disuruh beli kembang. Kembang kantil 3 sama lu. Iya. Belanjanya sama lu. Di Serpong tuh di BT ada tukang kembang, gue beli kembang situ yang harus ada kantil 3. Udah akhirnya gue ke gurunya dia. Di situ gue disuruh mandi. Habis mandi gue dibacain apa tuh gue nggak tahu. Air. Gue disuruh minum. Nah kembang kantilnya juga disuruh telan, nggak boleh dikunyah kan katanya. Gue Langsung telan ya? Iya. Kembang kantil gue telan udah. Terus dari itu langsung diajak ke kamarnya tuh. Bacokin gue langsung dari situ. Sebenarnya gue takut sih pasti dibacokin ya. Dan gue takut kalau berdarah ya kan. Iya. Ya udah tuh dibacokin gue dari situ. Udah dari situ udah lama ngobrol-ngobrol pulang. Oke. Tahun 2015 itu masih kelas 1 sih. Anjir, gokil. Gue juga tuh nih mau tahu nih tuh nih. Sebenarnya tuh, lu mau kalau ngisi ya dari pendapat lo ya, kalau lu ngisi itu buat apa sih tujuannya ya? Mungkin orang-orang cuma ngisi nggak punya nyali apa gimana? Ya kalau gue pribadi sih kalau buat kayak gitu ya, paling buat jaga-jaga aja sih. Karena kan yang kita tahu tuh waktu itu tuh dulu zaman-zamannya gue sekolah tuh lagi emang pokoknya itu satu tuh bocah bijar itu bener-bener nyecer anak Sasmita karena di beberapa tahun itu nggak pernah ada keributan tuh antara Sasmita sama bijar. Gue juga nggak tahu kenapa dari situ emang bener-bener kalau ada ngeliat anak Sasmita dikejar. Yang gue tahu ya, makanya dari situ ngisi juga kan. Jadi intinya sih buat jaga-jaga aja, bukan buat yang lain-lain, buat apalagi buat sombong ya kan. Bukan sebenarnya. Ya kalau ribut ya kalau kena, kalau berdarah ya berdarah. Kita nggak bisa ngandelin si ilmu itu. Benar. Lagian sih menurut gue ilmu nggak bisa ngegedein nyali. Benar. Kalau nyali itu dalam dari kita sendiri kan, nggak bisa dibeli gitu. Betul, itu dia. Jadi ya sebenarnya TikTok paling ampuh itu nyali. Iya. Oke. TikTok paling ampuh itu nyali, lu catat tuh. Nyali. Jadi lu kalau misalnya lu nggak punya nyali, terus lu beli TikTok ya sama aja. Paling kepakainya kalau lagi bener-bener lu nggak tahu apa-apa, lagi di jalan dibacok, nah itu baru pakai. Pakarnya mudah-mudahan. Iya, Anjing, oke. Kacau. Tapi toh semenjak lu ngisi itu, lu pernah nggak ngerasain dibacok sama orang? Nggak pernah ya. Nggak pernah ya. Paling ngepet-ngepetan doang ya. Iya. Itu Ini gimana? paling ngepet-ngepetan doang Iya. ya kan? Ini kayaknya ini gue pernah waktu itu gimana tuh tragedi yang kita dikejar-kejar. Bukan kita ribut. Di mana? Yang pertama gue tuh ketemu gue dikejar-kejar Ini mana sih? di Puri. Ya cuma kayak kujang. Nggak bawa lu kan? Bawa kujang gue. Bawa kujang. Gue pulang lewat Puri, Victor. Dari Victor bawa Puri. Pas di depan Puri ketemu itu anaknya. Bawa rame pasukan.